Nah, oke baik. Halo all, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Mungkin ini the first time kita bakal nge-up untuk di YouTube ya, dan juga mungkin bakal di IGTV juga kemungkinan. Nah, di sini saya bersama salah satu anggota Youth Coalition Girl, yaitu YC Riau ya. Oke, boleh kenalan dulu dong Kak Dinda sama teman-teman kita. Kenalin, nama aku Dinda Rizana. Aku sekarang umurnya 19 tahun, kuliah di Politeknik Kesehatan Riau, jurusan gizi, terus sekarang sebagai anggota YCG Riau. Ops, jangan salah, udah lulus dong kuliahnya. Oh iya, lupa udah lulus. Udah alumnus nih. Cuman belum wisuda. Oh gitu jadi ya. resmi. Maklum deh, kan pandemi. Tapi setidaknya gelar AMD-nya udah lengkap dong. Masih ini agak insecure ya. Ini masih semester 6 tolong. Oke, kembali bersama Dinda. Nah, Dinda ini merupakan salah satu anggota Youth Coalition for Girl yang mana YCG Riau ini juga bergerak dalam kesetaraan gender, dan juga mungkin teman-teman pada bertanya-tanya nih, apa sih yang bakal kita bahas dalam chit-chat kita kali ini? Mungkin, oke, mari kita kulik bareng-bareng ya. Kita bakal bahas tentang kesetaraan gender. Oke, Din, mungkin kayaknya kita bakal nge-mix, sometimes kita bakal nge-mix language-nya ya. Jadi kayak nggak selamanya kita gunain mother tongue, tapi juga pakai second tongue, oke? Oke, Din. Nah, what do you think about gender equality? Nah, apa sih yang kamu pikirkan? Apa sih menurut kamu gender equality itu di Indonesia gitu? Boleh dong kamu sampaikan sama teman-teman kalau poin kamu ini juga penting banget buat disampaikan sama khalayak umum, bahwa gender equality itu bukan hanya persepsi lain, tapi dari kamu. Coba ya. Mungkin bagi aku sendiri ya, gender equality atau yang biasa kita sebut dengan kesetaraan gender ini, dimana kondisi ketika semua gender, baik itu perempuan ataupun laki-laki, mendapatkan setiap haknya itu sama, dari from economic aspek, or social aspek, or maybe education aspek, semua dari gender itu berhak mendapatkan hak-hak mereka di aspek tersebut. Kalau dari pandangan aku, mungkin dari secara umum juga teman-teman udah pada pernah baca tentang kesetaraan gender, kurang lebih sama seperti itu. Oke, I see. Cuman nih saya paling tertarik jujur ya, Din, paling tertarik tuh sama politik aspek. Karena gini ya, kayaknya tuh politik aspek Indonesia for specially gitu, kayak kita masih melihat bahwa perempuan dan pria itu terlihat sekali bahwa kesenjangan antara pemimpin perempuan itu selalu di kayak lain-lain. Ini bukan untuk menggiring opini publik ya, tapi ini kelihatan dalam dunia nyatanya. Gimana? Bener nggak sih? Bukan kelihatannya sih ya, udah ada fakta, dan aku itu udah baca di salah satu situs yang emang membahas tentang kesetaraan gendernya sendiri. Itu di United Nations namanya, teman-teman bisa buka di website. Itu ada membahas tentang fakta-fakta dari kesetaraan gender itu sendiri. Ternyata dari aspek politik ini sendiri ada sekitar kurang dari 50% itu perempuan menduduki parlemen gitu ya, di bagian politik. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ternyata masih ada tidak kesetaraan gitu kan dalam mengisi posisi politik tersebut. Ternyata udah ada datanya, tidak hanya kelihatannya saja, itu udah ada datanya dari seluruh dunia. Itu beberapa puluhan negara kalau nggak salah, itu dari persen tersebut perempuan masih kurang di aspek politiknya. Oke, I see. Berarti di sini juga peran pemerintah dalam untuk pemerataan aspek tersebut dalam bentuk regulasi atau peraturan itu juga penting ya, untuk meratakan antara berapa persen posisi pria dan berapa persen posisi perempuan. Jadi supaya terjadi yang namanya kesetaraan gender. Itu aja ya. Nah, is the gender equality just about women to be equal to men or what? Because gender equality has long been assumed to be a woman. Nah, karena yang selama ini kita lihat ya, bahwa kesetaraan gender itu tuh hanya sepertinya ini hanya menganggap mendewakan wanita aja gitu. Apakah benar seperti itu atau bagaimana nih menurut Dinda? Mungkin ini kebanyakan baik itu perempuan maupun laki-laki ya, tahu. Kayaknya kalau bicara tentang kesetaraan gender pasti ujungnya membicarain perempuan gitu ya. Gitu. Tapi ternyata sebenarnya kalau kesetaraan gender dari maknanya sendiri yang udah aku bilang tadi, itu kan kita semua punya hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kenapa kelihatannya itu hanya seperti mendewakan perempuan? Karena dari balik ke data aja, kita ngomongin fakta, datanya itu banyak terjadi penyimpangan dari kesetaraan gender ini, korbannya itu perempuan. Jadi misalnya dari masalah umum, misalnya kayak dari pendidikan, masih banyak nih kan kayak anggapan-anggapan dari masyarakat kalau perempuan itu nggak perlu pendidikannya tinggi. I get the point. Orang tua kita pun masih beranggapan, udah perempuan ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi gitu, nanti kan bukan berarti tidak. Padahal kan perempuan itu nanti kan bakalan
anaknya. Jadi Gitu dia. harus memiliki pendidikan yang tinggi sehingga bisa memberikan pengajaran Bener. yang baik untuk anaknya yang menjadi penerus bangsa gitu. Ya bener, selalu pokoknya kalau dari aku sendiri ya Dini, itu selalu ingat kata-kata yang bahwa ibu adalah sekolah pertama Betul. untuk anaknya. Jadi seorang anak yang memang memiliki potensi baik ataupun di masa depan itu tuh dia punya kedudukan yang baik, pasti dia berasal dari seorang ibu yang baik. Nah itu bener banget. Oke, berarti di sini aku ngambil kesimpulan satu poin bahwa yang namanya kesetaraan gender bukan hanya tentang membahas wanita saja ataupun bukan mendewakan wanita, tapi karena memang sampai sekarang dampak buruk dari tidak ada kesetaraan gender ini memang wanita. Dampaknya itu berada pada wanitanya gitu. Jadi Bagian besar sih itu. Oh, I see. Oke. Tapi kalau membicarakan ini, kalau misalnya untuk laki-laki sebenarnya itu ada. Nah kalau di YCD ini kita memang kan fokusnya untuk kesetaraan gender ya, memperjuangkan hak perempuan dan anak perempuan gitu ya. Tapi ada dari salah satu anggota YCD ini, dia laki-laki juga nih. Dia membagikan ceritanya kalau dia itu pernah merasakan dari penyimpangan kesetaraan gender ini. Kayak fenomena catcalling, kita pasti mikirnya catcalling. Fenomena catcalling pasti kita mikirnya cowok yang siul-siulkan cewek yang lagi lewat gitu kan. Tapi ternyata itu nggak cuma perempuan korbannya. Itu ada laki-laki korbannya sendiri nih yang menceritakan bahwa dia tuh lagi di public space gitu, lagi di tempat umum, lagi lewat sendirian. Terus ada 10 orang laki-laki yang kayak laki-laki ke laki-laki. Itu membuktikan bahwa kesetaraan gender itu korbannya nggak hanya perempuan, tapi ada juga laki-laki. Tapi mungkin memang terjadi hanya sebagian kecil, jadi tidak terlalu nampak, tidak terekspos gitu. I see. Honestly juga saya pernah jadi korban catcalling dan itu sama konteksnya antara laki-laki dengan laki-laki. I mean kayak it's not generally normal guys gitu kayak. Iya kan? I mean kayak it's no matter if I catcalling by a woman ya. Kalau cewek yang catcalling saya mungkin saya nggak bakal terlalu nggak bakal terlalu mungkin some people say baper, tapi ini men do that with some men gitu kayak same gender gitu apa sih? Nah selanjutnya nih gini ya. Dalam negara kita sendiri tuh kita punya lebih dari 270 juta jiwa. Banyak banget ya penduduk Indonesia. Mungkin bisa dibilang seperempat dari penduduk satuan negara nih. Satuan negara Amerika aja yang udah jadi negara kesatuan itu kita masih hampir sebanding sama mereka. Terus dari 270 juta jiwa yang banyak banget ini nih, itu kan pemahaman tentang persepsi kesetaraan gender itu berbeda-beda. Nah, dari bagaimana cara agar kesetaraan gender ini dapat terlaksana gitu dari masyarakatnya sendiri dan juga dari government-nya. Karena kan yang namanya ke suatu hal itu bisa berjalan ketika ada persepsi yang sama gitu. Jadi bagaimana bener banget tuh. Kayak gimana nih? Oke, sebelumnya pengen kalau misalnya masalah ingin mencapai suatu tujuan itu tadi betul kayak kata kan kita harus punya persepsi yang sama gitu ya biar bisa mencapai itu. Nah kalau dari aku itu istilah kita punya big thing itu start with small thing. Jadi hal besar itu bisa kita capai kalau kita bisa memulai dari hal-hal kecil ya. Sama yang kayak Bang Ilham bilang tadi, kita harus mensamakan persepsi kita masyarakat dan juga government atau pemerintah ya. Kalau dari aku mungkin udah secara umum udah pernah disampaikan oleh muda kayak kita gitu ya, ngasih ide ke pemerintah baiknya buat kebijakan yang bisa mendukung kesetaraan gender ini. Nah kalau dari aku itu mungkin kita mulai dari hal kecil tadi, kayak kita nih, kayak aku mengikuti komunitas YCD ini, salah satu tujuannya itu pengen mengajak teman-teman sebaya aku gitu supaya bisa memahami apa itu kesetaraan gender dan juga bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau misalnya kita udah mulai dari hal kecil itu, misalnya aku ngasih tahu ke teman terdekat aku, nah dia mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru, dan di satu kondisi dia menghadapi misalnya ada temannya yang terjadi penyimpangan kesetaraan gender gitu. Terus dia udah tahu, oh iya kemarin dibilang teman aku kayak gini nih, jadi solusinya satu kayak gini, dan itu bakalan terjadi kayak secara berangsur, jadi 1, 2, 3 orang bakalan teredukasi gitu ya tentang kesetaraan gender, dan itu bakalan buat masyarakat memiliki persepsi yang baik tentang kesetaraan gender. Begitu juga dari pemerintah, baiknya membuat kebijakan yang mendukung dari kesetaraan gender ini. Jadi ketika kedua belah pihak, baik dari masyarakat maupun government itu sudah memiliki persepsi yang sama terhadap kesetaraan gender, jadi ketika ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat yang punya persepsi yang baik, jadi kedua hal itu bisa mendukung kesetaraan gender itu terlaksana gitu.
Berarti dari hal kecil ini itu bakal bisa jadi hal besar ketika hal kecil ini dilakukan dengan terbiasa. Iya Bener betul, banget. mulai dari membiasakan. Oke, paham. Masih ada poin. Oke, mantap banget nih. Nah, gimana teman-teman? Mungkin secara sekilas nih aja udah dapat gambaran tentang untuk bagaimana kesetaraan gendernya. Mungkin kita bakal lebih ngulik lagi nih, sedikit lagi aja nih ya Kak Dinda ya. Nih, how does the government of Indonesia provide a decent gender equality service to all of its citizens? Karena ya kita ketahui pemerintah Indonesia mungkin banyak nih tata cara ataupun juga beberapa regulasi yang udah dikeluarin. Tapi bagaimana sih sebenarnya pemerintah Indonesia dalam menyikapi ini permasalahan terkait kesetaraan gender gitu? Oke, dari pemerintah sendiri ya, kesetaraan gender ini mungkin kalau aku yang ngomong mungkin belum terlalu bukan kapasitas aku, tapi aku mencoba ya, memberikan apa yang aku tahu, terutama setelah aku bergabung di YCD ini udah banyak banget sih ilmu yang aku dapatkan. Jadi aku membaca salah satu penelitian itu ada dari Semeru Research Institute yang dia itu platform yang melakukan penelitian dari berbagai isu di Indonesia gitu, ada membahas tentang gender equality ini di salah satu desa. Dan dari conclusionnya atau dari hasil penelitiannya itu sebenarnya pemerintah ini udah melaksanakan kebijakan yang dari SKJ dan ini cuman dari pemerintah sendiri itu masih ada miss dari hal-hal yang sebenarnya itu urgensi atau yang sebenarnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi istilahnya tuh kita punya masalah nih dari SKJ dan ini tuh intinya itu tidak sampai dari oleh pemerintah itu menyelesaikan, jadi hanya kulitnya saja gitu. Jadi kalau kayak misalnya permasalahan kesetaraan gender ini dari pemerintahnya itu mendukung dari komunitas anak dan perempuan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mungkin itu kan hanya dari luarnya saja gitu ya. Kayak tadi contohnya masalah pendidikan, masalah ekonomi ataupun politik itu kan benar-benar yang intinya banget yang berada di kehidupan masyarakat. Kayak masalah dari perempuan itu tidak diperbolehkan bekerja di posisi ini, itu kan masih banyak ya terjadi di banyak banget. Kayak rata-rata pekerjaan tuh kayak udah mengklasifikasikan harus cowok gitu. Bener banget. Padahal kan dari prinsip kesetaraan gender sendiri, selagi masih perempuan itu mampu dan dia kemauan diri dia sendiri, kenapa harus dilarang gitu kan? Selama itu tidak melanggar hukum dan norma-norma di Indonesia, kenapa harus dilarang gitu kan? Jadi dari hal-hal inti tersebut yang seharusnya ada dibenahi oleh pemerintah sehingga secara keseluruhan kesetaraan gender itu bisa terlaksana di Indonesia. Oke, ya mungkin ada juga nih beberapa langkah pemerintah nih kayak yang lagi yang saya lihat beberapa waktu lalu nih ya, dia kayak pengaruh utama gender itu mungkin juga salah satu langkah pemerintah ya. Berarti pemerintah pun juga sudah ikut andil namun belum nyampe ke core-nya, ke intinya gitu. Hanya masih di luarannya aja. Oke, paham. Ini mungkin ini bakal jadi the last question ya. Oke. Your own what matters you want to propose about gender equality. Nah, dari kamu sendiri nih, apa sih yang ingin kamu utarakan atau usulkan tentang kesetaraan gender yang memang sampai sekarang masih belum ketemu titik terangnya di Indonesia, especially? Oke, mungkin hampir sama kayak jawaban-jawaban sebelumnya karena udah merangkum ya. Kalau aku sendiri mulai dari anak mudanya itu sendiri sih yang harus bergerak, karena yang paling berpengaruh besar yang memegang tanggung jawab besar terhadap kemajuan negara ini ya kita anak-anak muda, karena kita terus orang-orang yang berada di pemerintahan itu kan usianya udah ada yang lanjut, bakalan meninggalkan posisi tersebut dan bahkan digantikan oleh anak muda. Nah jadi yang pengen aku usulkan itu mungkin pemerintah lebih mendukung gitu setiap kegiatan apa saja yang berkaitan untuk meningkatkan kesadaran gender ini diusulkan dari anak-anak muda itu supaya bisa membangkitkan semangat anak-anak muda itu untuk sadar gitu, untuk semangat bergerak meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender gitu. Kalau dari aku usahanya mungkin sesimpel itu tapi bakal berdampak besar ya. Bilang tadi big things start from small things. Ya benar banget. Diminum dulu nih ngecek deh cair. Kita ngobrol santai aja nih. Oh iya Dino, tadi kan the last question ya. Mungkin kita bakal nanya sedikit deh. Dari kamu sendiri pernah nggak sih ngalamin yang namanya bener-bener ngerasa kalau aku tuh dalam posisi gender equality yang aku nggak ngerasa aku di gender equality atau aku pernah disampingkan karena gender aku atau semacamnya. Pernah nggak sih dari segi mungkin dari keluarga atau social ataupun mungkin friends ataupun teman-teman kamu gitu? Oke, dari yang mungkin nggak terlalu
apa ya, nggak terlalu sebesar masalah dari teman-teman di luar sana yang pernah mengalami ya. Tapi aku setelah gabung WCG ini lagi baru menyadari ternyata aku pernah loh mengalami dari penyimpangan kesetaraan gender ini. Jadi itu aku pernah mengikuti apa ya, satu organisasi atau komunitas itu, dan di acara tersebut aku mengusulkan diri aku untuk mengambil satu posisi karena aku merasa aku mampu Sanggup gitu Nah, ya. kayak aku jelasin tadi kan, aku merasa aku mampu, aku bisa, dan aku bersedia melakukannya. Tapi karena di situ kebanyakan laki-laki juga, dan ada juga beberapa perempuan, tapi dia masih belum Berani memahami, speak up. belum berani speak up, dan juga mungkin karena mengikuti dan laki-laki tersebut Oh, yang I see. sebagai pemimpin gitu ya. Jadi dia ikut-ikut aja gitu, katanya iya ya kayaknya perempuan nggak cocok deh, ambil aja deh buat laki-laki gitu. Jadi aku baru nyadar loh, ternyata aku pernah ya mengalami hal tersebut, karena aku kira dulu itu ya biasa aja lah, mungkin mereka anggapnya aku nggak sanggup, jadi tidak posisikan ke orang. Padahal itu sudah melihat dari gender juga ya. Udah menjadi penyimpangan sebenarnya. Mungkin teman-teman udah pernah mengalami tapi nggak sadar gitu. Iya. Jadi boleh nih dong dikulik-kulik lagi kalau selama kita mungkin selama kita berapa tahun hidup di dunia itu pasti pernah ngerasain yang namanya penyimpangan dari gender equality-nya tersebut gitu, ya kan? Betul sekali. Oke, mungkin Din, makasih banyak nih ya udah hadir dalam chit-chat sedikit tapi panjang ternyata. Oke, terima kasih sekali lagi kami dari Ilham Sidi ucapkan atas waktu yang udah Dinda beriin, dan juga salam buat teman-teman dari YCG Riau ya. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau misalnya ada lagi pemahaman yang kurang paham lagi tentang kesetaraan gender, teman-teman boleh langsung ada nggak Instagram YCG Riau? Ada ycg.riau. Oke, nah jadi boleh teman-teman kunjungi Instagram YCG.riau atau langsung kunjungi Instagramnya Kak Dinda, boleh Kak Din? Dinda Rizana. Dari sana, jadi juga bisa sekalian teman-teman DM aja. Tapi jangan lupa tetap utamakan sopan santunnya. Oke, sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye bye.